Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri di negeri di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah, para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kaninesa Fitri dengan NIM 250600207. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari isu bullying. Belakang pentingnya isu bullying di masalah sosial dan psikologis serius di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Sering terjadi yaitu di sekolah, di lingkungan sosial, secara verbal maupun secara fisik ataupun secara digital, yaitu sering disebut cyberbullying. Dampak psikologis bagi korban bullying yaitu seperti kecemasan, depresi, stres, rendah diri, hingga trauma berkepanjangan. Susahnya belajar karena korban bullying susah berkonsentrasi hingga menurunnya motivasi belajar dan prestasi akademik. Merusak hubungan sosial dan menciptakan lingkungan tidak aman, tidak nyaman, dan penuh ketakutan. Data fakta dari isu bullying sudah mendunia, yaitu termasuk di Indonesia. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mencatat ribuan laporan kekerasan anak per tahunnya, yaitu bullying sering terjadi di lingkungan sekolah. Jenjang sekolah yaitu termasuk SMP disusul dengan SD dan SMA. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis bullying, yaitu yang ke-1 bullying verbal, yang kedua bullying fisik, yang ketiga cyberbullying. Bullying verbal yaitu seperti kata-kata, hinaan, ejekan, ataupun ancaman, julukan negatif. Yang kedua bullying fisik, yaitu secara kekerasan melalui fisik dengan memukul, menendang, ataupun selainnya. Yang ketiga yaitu cyberbullying, itu bisa juga dilakukan secara di media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dengan berkomentar negatif ataupun hinaan, ejekan, dan lain-lainnya. A few moments later. Baik, beberapa faktor yang menjadikan pembuli adalah yang pertama karena ingin diakui oleh lingkungan sekitar. Kemudian ada kurangnya empati dan pengalaman pribadi dari kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Kemudian ada dari faktor kekeluargaan. Biasanya korban menyaksikan perlakuan tidak enak seperti KDRT dan pola asuh dan kehangatan yang kurang. Kemudian jika di sekolah, karena lingkungannya yang tidak sehat dan sudah dibiasakan untuk melakukan hal tersebut, dan pengawasan yang lemah dan budaya sekolah yang permisi terhadap bullying. Baik, untuk korban akan mengalami dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan menurunnya harga diri, trauma, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Sedangkan dampak akademik fisik adalah menurunkan presentasi sekolah, menghindari sekolah, cedera fisik, dan cenderung melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kemudian, dampak panjang bagi pelaku adalah resiko bergabungnya kepada tindakan-tindakan kriminal yang akan merusak untuk masa depannya. Baik, dari sudut pandang psikologi, bullying dapat dijelaskan melalui teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipelajari melalui proses mengamati dan meniru orang lain. Bullying bisa muncul karena individu melihat contoh dari lingkungan sekitar, seperti teman, figur otoritas, atau media, lalu menirunya. Selain itu, dalam kognisi sosial, bullying juga dapat terjadi karena kesalahan dalam menafsirkan isyarat sosial, seperti pelaku menganggap tindakan yang sebenarnya tidak disengaja sebagai ancaman atau penghinaan, sehingga memicu perilaku agresif. Adapun secara sosiologis, bullying tidak hanya dilihat sebagai masalah individu, tetapi sebagai masalah sistem sosial. Dalam teori sistem, bullying melibatkan banyak peran.
mulai dari pelaku, korban, hingga penonton atau bystander. Semua peran ini saling mempengaruhi. Selain itu, dari sisi struktur sosial, bullying sering menjadi bentuk ekspresi hierarki dalam kelompok, di mana pelaku berusaha mempertahankan status, kekuasaan, atau dominasi terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah. Bullying bukan masalah sepele dan pencegahannya harus dimulai dari lingkungan terdekat seperti sekolah. Sekolah perlu memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas. Dan sekolah perlu memiliki kebijakan anti-bullying bukan hanya yang tertulis di aturan, tapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa perlu dibekali pelatihan empati dan keterampilan sosial agar mereka mampu menghargai perbedaan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Lingkungan sekolah juga harus menjadi tempat yang aman dan inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima tanpa takut direndahkan atau disakiti. Ketika bullying sudah terjadi, penanganan yang tepat sangat dibutuhkan. Bagi korban, sekolah dan keluarga memberikan dukungan yang berupa konseling dan pendampingan psikologi, agar trauma yang dialami tidak berdampak jangka panjang. Sementara itu, pelaku bullying juga perlu dibimbing melalui konseling dan pelatihan pengelolaan emosi, disertai konsekuensi yang bersifat mendidik, bukan sekedar menghukum. Peran orang tua pun sangat penting, yaitu dengan membangun komunikasi terbuka dan melakukan pengawasan terhadap perilaku anak, baik di sekolah maupun di rumah. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan masalah sistemik yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Diperlukan kerjasama antar sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas bullying. Untuk kita semua yang menyaksikan video ini, jangan pernah memilih diam saat melihat bullying terjadi. Beranilah melapor, beranilah peduli, dan jadilah bagian dari perubahan. Karena lingkungan yang aman tidak tercipta dari keheningan, tetapi dari keberanian untuk bertindak. Stop bullying. Di zaman sekarang, kita sering menggunakan handphone dan media sosial. Tapi, tahukah kamu, kata-kata di layar bisa menyakiti perasaan orang lain. Cyberbullying adalah perbuatan menyakiti orang lain lewat internet. Contohnya, mengejek teman, menghina, dan menyebarkan pesan jahat di media sosial. Mungkin ini terlihat sepele, tapi dampaknya bisa menyakitkan. Cyberbullying bisa membuat seseorang menjadi takut, sedih, dan tidak percaya diri. Bahkan pada anak-anak bisa menyebabkan anak itu malas sekolah dan mengurung diri di kamar. Kita bisa mencegah cyberbullying dengan berpikir sebelum mengetik. Gunakan kata-kata yang baik dan jangan mengejek teman di dunia maya. Jika kamu mengalami cyberbullying, jangan diam, jangan takut. Ceritakan pada orang tuamu, gurumu, dan orang dewasa yang kamu anggap percaya. Harus kamu ingat, jari kita kecil, tapi dampaknya begitu besar. Ayo stop cyberbullying, bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan bullying, himbauan untuk tidak melakukan bullying. Perlu saya sampaikan, bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, secara verbal maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, baik di sekolah, di lingkungan sekitar, serta di tempat-tempat lain. Tindakan ini dapat berupa ejekan, hinaan, secara ancaman, secara kekerasan fisik, bahkan pelecehan terhadap seksual. Dampak bullying bagi korban sangat besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan hingga melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, saya mengajak bullying harus segera dihentikan. Bagaimana cara kita menghentikan bullying? Pertama, kita semua menolak dan tidak mentoleransi tindakan bullying tersebut. Kedua, kita harus berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, khususnya kepolisian maupun instansi lain jika melihat tindakan bullying tersebut. Ketiga, kita harus memberikan dukungan kepada korban bullying agar mereka tidak merasa sendirian. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan sekitar yang aman dan nyaman bagi semua orang, masyarakat,
agar terbebas dari kegiatan bullying. Ingat, bullying adalah luka yang tak kasat mata. Luka dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pres.